Coba dicari di seputaran daerah situ. Ini ada, udah ketemu. Ini apa ini? Auzubika limatillah hitamati min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allahumma inni nas'alukal ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Halo pemirsa Ganjil Misteri, kembali lagi bersama saya Ica dalam acara Ganjil Misteri. Nah, spesial hari ini adalah episode 2 tahun perayaan Ganjil Misteri sudah menemani pemirsa semua. Tentunya kita akan ngobrol soal misteri dan tidak lupa ada bintang tamu spesial hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share terlebih dahulu. Episode spesial 2 tahun Ganjil Misteri tentunya saya tidak sendirian. Sudah ditemani oleh bintang tamu Kiprana. Halo Ca, gimana Halo, kabarnya? Kabar baik, Kak Kiprana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. 2 tahun Ganjil Misteri menemani pemirsa. Nah, Kiprana gimana nih untuk Ganjil Misteri? Ya yang jelas selama 2 tahun ini banyak sesuatu yang signifikan ya. Terutama di segmen misteri. Karena Ganjil Misteri juga kan bukan sarana media yang baru. Mereka juga bagian dari kumpulan orang-orang media yang tergabung di satu manajemen yaitu Indigo. Artinya Ganjil Misteri ini memang sudah mumpuni lah di bidangnya. Bahkan acara-acara infotainment yang dibawakan ya secara tidak langsung banyak yang mengandung konten-konten misteri, jadi tidak susah apabila Ganjil Misteri ini besar hingga sampai saat ini. Nah, terlebih lagi banyak spiritual diliput nih oleh Ganjil Misteri. Ya. Kiprana melihatnya seperti apa? Yang jelas begini ya, ini kan media hiburan ya. Media hiburan yang genrenya ini seputar dunia horor. Walaupun banyak berbagai macam versi keterangan yang dibawakan oleh para spiritual, tetapi kita juga harus mengedepankan yang namanya edukasi dan pengetahuan. Iya, setuju saya. Karena apa? Karena Indonesia apabila mengeluarkan statement yang salah, nanti real horror, real misterinya itu malah akan membawa sesuatu dampak yang negatif. Jadi walaupun media horor ini paling tidak harus dibawakan secara lugas dan masuk akal melalui pandangan orang banyak. Agar tidak salah arah. Betul sekali. Ki, kemarin sempat viral nih konten YouTube-nya Kiprana yang katanya Kiprana ditarik masuk ke alam gaib. Sebenarnya sih saya nggak mau viral ya, saya maunya trending karena udah 1 tahun konten saya nggak pernah trending. Oke, pemirsa Ganjil bisa ditrendingin nih abis ini konten-kontennya. Yang jelas syuting ini saya lakukan kurang lebih 4 bulan yang lalu. Itu di salah satu hutan dan gunung yang dianggap angker. Nah, ini juga ada videonya, kita lihat penelusurannya dilakukan di malam hari atau sebelumnya? Itu sebenarnya penelusuran ini dari sore ya. Ini makan waktu kurang lebih 11 hari atau 15 hari saya lupa. Wow. Nah, terus nih Ki, Ya. ada pergantian transisi yang terjadi nih. Pas masuk ke alam itu dari malam tiba-tiba berubah nih jadi siang hari. Siang. Itu gimana ceritanya Ki? Saya kembalikan lagi lah ke pemirsa yang jelas. Ini yang disaksikan ini kan adalah trailer, ya kan? Trailer dari satu tayangan panjang yang dipotong. Jadi kalau misalkan melihat seperti ini dengan melihat versi asli yang tayangan fullnya pasti akan beda waktu, beda segmen dari konten yang udah ada seperti itu. Makanya saya kembalikan lagi ke pemirsa. Nah, kan Ki masuk ke alam gaib. Ya. Itu bagaimana cara kembali lagi ke alam yang sebenarnya nih? Yang jelas kita punya Tuhan ya. Kita nyasar di suatu tempat, kalau saya sih berpikir gini. Siapa sih orang yang gak takut apabila berada di satu tempat? Terus asing. Nah,
pasti point of view-nya kita merasakan ketakutan itu pasti di awal. Tapi setelah kita mereview apa yang terjadi, apa yang kita temukan, ya kita harus bawa tenang. Karena apabila kita tidak melakukan hal seperti itu, justru kita malah akan menjadi mungkin stres, panic attack, ya kan? Iya. Terus kecemasan yang tinggi, yang mana itu prosesnya penyakit-penyakit psikologi akhirnya bisa gila. Iya, akhirnya Makanya harus impact-nya pun tenang. juga sangat berbahaya ya. Seperti itu. Nah itu kan bukan kurun waktu yang sebentar tuh hilang. Keluarga gimana Ki? Saya udah bilang dari awal saya mau masuk hutan gitu loh. Pokoknya kalau misalkan sampai saya kasih batas waktu 25 hari saya nggak balik, cari saya. Saya bilang gitu. Perbedaan waktunya berapa lama Ki kalau antara Di luar logika manusia. iya. Ya kan. Yang jelas mungkin pada saat orang tidak merasakan secara directly, orang akan berpikir bla bla bla. Iya. Ya kan. Tapi pada saat orang ada di posisi seperti itu, ya susah untuk dijelaskan. Karena sesuatu hal yang gaib belum bisa dikatakan gaib kalau bisa diucapkan secara keseluruhan. Masih tanda tanya. Karena hal itu masih di luar batasan manusia. Jadi susah untuk mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi di situ tuh, itu susah. Nah kita udah mendengarkan pengalaman mistis dari Ki Prana. Ada juga nih Ki, udah banyak banget DM yang masuk dari pemirsa Ganjil Misteri tentunya. Tapi udah kita pilih, salah satunya nih ada Mbak Dewi dari Cirebon. Kita akan terhubung langsung aja ya dengan Mbak Dewi. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, nah kita sudah terhubung nih Ki sama salah satu pemirsa Ganjil Misteri, Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak. Suara saya kedengaran ya Mbak? Iya, dengar Mbak. Oke, apa kabar Mbak Dewi? Baik. Nah, Mbak Dewi ini adalah salah satu pemirsa Ganjil Misteri yang sudah mengirimkan DM. Nah, boleh diceritakan isi DM-nya Mbak? Pernah mengalami pengalaman mistis? Pengalamannya saya sih suka ini ya, kepikiran sama cowok. Maksudnya saya mimpi cowok itu terus gitu. Oh, jadi Mbak Dewi selalu dimimpiin dan mimpinya seseorang yang sama terus menerus. Nah, Mbak Dewi ini ada Ki Prana nih di samping saya. Ki, melihat kasusnya Mbak Dewi nih, Ya. gimana nih Ki Prana? Ya kalau dari bahasan tadi yang dimaksudkan oleh Mbak Dewi, dia sering bermimpi ya kan. Bermimpi apa? Bermimpi apa Mbak Dewi? Mimpi Seseorang. cowok itu. Bermimpi seseorang cowok dan secara kurun waktu yang terus menerus, tapi mimpinya orang ini aja nih Ki. Nggak ada mimpi lain. Nggak ada mimpi lain? Enggak sih, keingetan dia aja. Memang sih sebelumnya 2 bulan sebelumnya itu dia mantan saya. Dia datang ke sini kan, tempat saya. Gitu. 2 bulan sebelumnya sih memang dia bilang mau minta balikan gitu. Gitu loh. Cuma saya nggak mau kan, maksudnya pas dia datang ke sini itu ya memang sih aku keluar dulu beli minum buat dia gitu kan. Gitu. Sekarang sih dia nggak tahu sih, sekarang nggak ada kabarnya lagi. Cuma kok saya jadi mimpiin dia terus gitu. Jadi mimpiin dan selalu ingat-ingat ya? Mm-mm. Kira-kira kenapa nih Mbak Dewi nih? Ki. Berarti udah dikontrak tuh sama Waduh. yang kasih mimpi. Biar nggak mimpi yang lain. Artinya kalau dari pembahasan seperti ini sepertinya ya, sepertinya ada kaitan dengan hal yang sifatnya mistis. Artinya ada yang namanya mahabbah, ada juga yang namanya pelet. Nah, kalau saya lihat ini sepertinya ada pengaruh pelet yang sengaja dikirimkan ke Mbak Dewi ini. Nah, terus untuk Mbak Dewinya nih menyikapi hal tersebut, Mbak Dewinya tuh sadar atau enggak sebenarnya nih? Gimana ya Mas? Ya aku juga nggak gimana sih. Cuma kayak kok saya mimpiin dia terus gitu loh. Padahal kan memang ya
Saya sih nolaknya baik-baik sih ya gitu. Ya kepikiran dia aja terus. Tapi Mbak Mimpinya Dewi sih, terganggu gak dengan mimpi-mimpi itu? iya sih keganggu sih. Terus Jadi bagaimana nih tiap Ki? hari kayak inget dia terus gitu. Mungkin Mbak Dewi mau minta solusi dengan Ki Prana, ada solusinya nggak Ki? Ya, gimana ya Ki? Putusnya udah berapa lama? Udah berapa tahun yang lalu, udah lama banget. Udah berapa tahun yang lalu? Tadi kamu bilang 2 bulan yang lalu. Enggak, maksudnya 2 bulan yang lalu dia datang ke sini. Bertemu. Oh, datang ke situ. Dia Terus, datang ke tapi rumah sorry. saya. Setelah 2 bulan yang lalu atau setelah kau putus bertahun-tahun itu, kau kepikiran dia atau setelah 2 bulan dia datang baru kepikiran? Setelah 2 bulan dia datang. Setelah? Setelah 2 bulan. Berarti CLBK mungkin. Cinta lama bersemi kembali. Nah, yang mau saya tanyakan, ada nggak pada saat dia datang ada sesuatu yang hilang berupa barang? Coba diingat-ingat lagi. Ada sih foto aku ya, foto aku ya aku sempet taruh di dinding gitu, bingkai kecil tuh nggak ada gitu loh. Terus respon kamu pada saat sudah merasakan mimpi-mimpi itu, apakah kamu mencoba menghubungi si target itu? Saya berusaha SMS sih, cuma kayak dia kayak so jual mahal Jual gitu, mahal. kayak jadi kayak mengabaikan SMS aku gitu, WA aku gitu. Jadi akunya juga kayak kesal gitu, kok mimpiin dia terus, tapi kok dia pokoknya cuma sekedar ya say hello atau gimana gitu, cuma biasa aja. Tapi kenapa akunya jadi gregetan gitu, kok aku mikirin dia terus tapi dia aku WA enggak ini gitu lah. Nah, kalau boleh tahu pada saat kamu putus itu ribut atau tidak? Atau secara baik-baik? Sempat ada ribut sih. Gitu. Setelah saya analisa dari apa yang diucapin sama Mbak Dewi ini, ada kemungkinan. Ada kemungkinan, makanya tadi saya sempat tanyakan, ada nggak barang yang hilang? Nah, ternyata ada. Dan yang di luar nalar lagi, foto yang ditempel. Berarti itu dibingkai ya? Iya. Nah, nggak mungkin dong kalau foto tersebut itu jatuh karena itu dibingkai. Kalaupun jatuh, lemnya lepas, pasti masih ada di bingkai tersebut, ya kan? Nah, artinya ada nih indikasi black magic yang coba dihantarkan sama si target pada saat dia datang ke rumah. Terus yang mau saya tanyakan lagi, dia hanya sekali atau 2 kali atau beberapa kali dia datang? Sudah sebelumnya udah beberapa kali sih. Setelah foto hilang? Iya, memang waktu dia datang itu aku tinggal keluar, aku beli minum buat dia kan. Gitu. Minum. Oke. Berarti coba saya tengok dulu sebentar ya daerah situ ya. Boleh. Assalamualaikum waalaikumsalam ya halul hodam. Ya halul merah. Ya halul ghaib. Ya halul jasad. Saya minta alamatnya, bisa disebutin? Jalan Pelumpang, Semper. Di dekat rumahmu atau tempatmu ini ada bangunan kosong nggak? Ada di belakangnya. Belakang persis. Iya. Sekarang tangan kamu begini ke atasin. Nanti saya mau coba transfer energi dari sini untuk bisa kamu mendeteksi benda yang memang ditaruh di seputaran bangunan tua. Ya. Iya. Kau pejemin dulu matamu. Share.
zat, sifat, wujud. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wal hawla wa la quwwata illa billah. Oke, sekarang buka matamu. Mbak Dewi, Latifatul Qalbi, baca salawat dalam hati, terus ikutin kemana tangan itu mau membawa kamu ke daerah bangunan yang dekat rumahmu itu ya? Bangunan tua itu ya? Iya. Iya. Oke, Latifatul Qalbi, dari sekarang, ikutin terus. Karena saya melihat itu ada di bawah pohon. Ya, pemirsa Ganjil Misteri, ini Mbak Dewi, Ica, lagi mencoba diarahkan satu energi, karena saya mencoba mentransfer energi positif. Jadi apabila ada hal yang negatif, dia akan ketemu tuh. Akan langsung dirasakan oleh orang yang ditransfer energi positif tersebut. Iya. Apabila memang ada faktor energi negatifnya di seputaran daerah situ. Nah, ini cukup jauh berarti. Jauh. Cukup jauh nih pemirsa Ganjil Misteri. Coba diarahin kameranya ke depan, Mbak Dewi. Wah, ini kayaknya sip buat vlog nih. Nah, Mbak Dewi, terus Latifatul Qalbi, rasakan di situ. Saya melihat ada di bawah pohon itu. Seperti buhul. Nah, coba cari di seputaran daerah situ. Kayaknya ada buhul guna-guna untuk pemikat. Untuk apa ya? Saya menyebutnya untuk mengendalikan alam bawah sadar seseorang melalui mimpi. Makanya itu disebut dengan istilah pelet mimpi, Cak. Pelet mimpi. Pelet mimpi. Coba dicari di seputaran daerah situ. Ini aja udah ketemu. Udah ketemu? Iya. Nih. Mana? Bungkusan ya? Iya. Oke, coba dibuka Mbak Dewi. Di Di bawah aja, ditaruh di bawah aja, biar nggak jatuh. Cari tempat yang agak sedikit bersih, biar tidak tersamar. Ini apa ini? Itu Semar Mesem namanya. Kameranya mungkin Mbak Dwi boleh diarahkan. Semar Mesem. Kris Semar Mesem. Chris. Tapi nanti kita jabarkan. Oke. Coba itu ada tulisan apa itu? Ada tulisan Dewinya nggak? Kalau Ada. tulisannya namanya Parto, berarti salah alamat. Salah target. Salah target. Ada. Ada Dewi ya? Iya. Dewi. Ada Ya, tuh. berarti sesuai dengan analisa saya sebelum saya mengobservasi apa yang diucapin Dewi ya. Dan di situ saya melihat ada keris Semar Mesem. Kalau dilihat dari tekstur kerisnya, ini keris kamardikan. Chris kamar. Keris kamardikan itu keris buatan baru, bukan keris asli. Hanya ini sepertinya ini ada minyak-minyaknya ya? Di Ada kerisnya. bau sini. Bau ya? Bau. Jadi secara kasat mata ini keris biasa sebenarnya. Keris hiasan. Kalau misalkan ada orang kawinan atau orang sunatan tuh suka ada apa namanya? Cindera mata. Cindera mata. Ini bisa disebut dengan istilah cindera mata. Hanya aja dimanfaatkan oleh oknum paranormal, oknum spiritual, praktisi dan lain sebagainya untuk dibuatkan sarana metafisik atau yang sering disebut dengan istilah sarana pelet. Seperti itu. Nah, keris ini awalnya ini tidak ada apa-apanya. Mungkin setelah si peminta ini mendatangi oknum ya, oknum paranormal, dukun dan lain sebagainya, akhirnya dijampe lah, diritualkan, didoakan sesuai dengan kemampuan si praktisi tersebut. Dia memiliki keahlian pelet ya untuk media-media pelet, hal-hal seperti itu. Nah, insya Allah nih setelah diketemukan ini
Ini kalau bisa ini dibakar. Dibakar atau dilarung. Terus bacakan surat pertama Al-Fatihah, kedua surat Al-Ikhlas 3 kali, lalu Al-Falaq 1 kali, ayat kursi 1 kali, lalu dilarung atau dibuang. Nah, setelah itu coba kamu lihat ke bawah kasur kamu, Wi. Iya. Ki, kalau kayak gini sebenarnya efek yang ditimbulkan untuk si korban itu berbagai macam kah atau memang sesuai tujuan dari si Sesuai pengirim? tujuan. Karena pelet itu adalah sarana piranti untuk mengendalikan alam bawah sadar seseorang melalui ya rasa kangen, simpatik, cinta, terus mimpi yang terus continuity, akhirnya timbul kan perasaan karena sudah Iya, ini terbiasa ada. dengan melakukan hal seperti itu. Nah, di bawah kasur itu ya. Iya, bawa bantalnya. Nah, itu foto yang kamu bilang tadi yang Sempat hilang. itu, Wi. Coba dibuka, Wi. Karena biasanya sarana pelet itu dia sejodoh. Ditanam atau ditaruh di area dekat orang yang dimaksud. Ya, karena sihir itu ada 3 macam. Ada sihir yang digunakan, sihir itu macam-macam ya. Misalkan santet lu guna-guna. Sihir yang digunakan melalui pola pikir, terus racun, dan juga hal-hal yang berbau metafisik. Nah, fotomu bener ya? Foto ijazah itu ya? Iya. Nah, saya melihat kayak ada cacing-cacing apa itu? Bulu perindu kah? Iya, enggak. Ini. Coba Mbak Dewi kameranya Oh iya, diarahkan bulu dengan perindu. Iya. Bulu perindu ini yang saya lihat ini bukan asli. Tapi hal-hal seperti ini bisa diisi untuk ya sarana-sarana seperti tadi saya sampaikan. Sarana sihir, media sihir. Nah, ini bisa disebut dengan istilah buhul. Buhul itu sarana untuk membuat orang ya sakit, kecintaan, dan lain sebagainya. Nah, foto tersebut itu ditaruh buluh perindu. Nah, buluh perindu itu dibikin supaya orang itu konotasinya kan rindu, kangen, ya kan? Ya makanya bisa berangsur-angsur mimpi yang sama. Nah, itu dia penyebabnya ya ternyata Seperti ini. itu. Nah, cuman maka ini sedikit gambaran agar masyarakat awam juga paham ya. Yang dilakukan media-media seperti ini itu hanya medianya. Tetapi kayak ambil contoh gini. Mobil kalau misalkan nggak diisi bensin nggak bakal jalan kan, Iya. kecuali didorong. Iya. Sama sarana seperti ini mentah. Kecuali sudah di tangan-tangan orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab memiliki kemampuan itu. Sehingga bisa dijadikan sarana-sarana pelet, sarana-sarana sihir, sarana-sarana guna-guna dan lain sebagainya. Itu dibakar aja, Wi, nggak apa-apa, Wi. Mbak Dewi, Sama yang tadi kerisnya ya. Hah? kenapa Mbak Dewi? Sama tadi yang keris itu ya. Sama kerisnya Iya, sama sekalian. kerisnya sekalian. Oh iya. Nanti insya Allah, Ya Ki. atas izin Allah kalau itu sudah dibakar seperti yang tadi saya saranin, nanti tinggal gantian tuh. Dia tuh yang mikirin kamu lagi tuh gantian. Ntar kamu cuekin lagi. Kalau dia udah, hai, apa kabar, nggak usah dibales, gantian. Bisa terbalik Bisa seperti itu. Feedback, Feedback. betul. Kayak kita melempar sesuatu, Kembali. tetapi sesuatu itu justru kembali ke pada yang lempar. Gitu ya Ki ya. Makasih ya Ki. Mungkin sambil Mbak Dewi melakukan pemusnahan barang-barang yang ditemukan tadi, mungkin kita bisa sambil doain nih kali ya Ki dari Ya. sini. Saya akan coba mendoakan agar pengaruh-pengaruh yang sudah tertanam di tubuh kamu ini berangsur-angsur hilang dan bias. Begitu juga dengan sarana-sarana yang memang sudah kamu ketemukan ya. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Auzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Auzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allahumma inni nas'alukal ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Allahumma rabbik filli liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabal Fatihah. Nah, ini istilahnya bisa jadi himbauan, bisa jadi acuan. Pada saat kita sudah tidak memiliki rasa kepada siapapun, alangkah baiknya bertutur kata sapa yang baik. Makanya tadi di awal saya bilang adab itu lebih mulia dibandingkan ilmu. Mungkin bisa jadi mantannya Dewi ini merasa tersakiti, sakit hati, Atau sehingga mungkin ada tutur Mbak Dewi yang betul atau kurang- perilaku Iya. ya akhirnya membuat si lawan jenis ini gampang tersinggung lah. tersinggung. Makasih ya Ki atas bantuannya ya Ki. Sama-sama Mbak Dewi. Ya terima kasih juga buat tim Ganjil Misteri yang udah bantu saya. Semoga setelah ini udah tidak ada mimpi-mimpi lagi ya Mbak Dwi. Iya, semoga nggak ada lagi. Tapi sekarang sebelumnya apa juga sih perasaan Mbak Dwi nih yang dirasakan? Udah agak tenang sih, kan awalnya was-was kayak gelisah gitu. Oke. Udah nggak kepikir, maksudnya udah nggak ada rasa was-was lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Mbak Dwi, kita terima kasih banyak nih Mbak Dwi sudah hadir bersama kita, dan semoga kedepannya ini menjadi pelajaran buat bukan hanya buat saya pribadi, buat teman-teman, semuanya. ya buat semua pemirsa Ganjil dan juga buat Mbak Dwi juga. Kalau gitu terima kasih Mbak Dwi. Amin, amin. Makasih juga Mbak. Makasih buat tim Ganjil Misteri, buat Ki juga. Makasih banyak. Semoganya nggak ada kejadian lagi kayak gini. Nah, itu tadi pengalaman yang mungkin sering banyak terjadi. Nah, Ki, kalau aku agak penasaran nih mengenai pelet atau kiriman-kiriman seperti itu. Bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya? Jadi pelet itu adalah sarana spiritual untuk membuat orang itu nurut dengan apa yang kita mau. Artinya ilmu mempengaruhi alam bawah sadar seseorang sesuai dengan kebutuhan si orang tersebut. Jadi ada yang hanya sifatnya mantra-mantra atau bacaan, ada juga sarana-sarana ritual yang tadi kita lihat. Karena apapun, artinya gini, pada saat orang sudah merasakan rasa sakit hati yang mendalam, mungkin ya, terus tiba-tiba dia tidak bisa menyelesaikan secara wajar, akhirnya dia mengambil jalan pintas untuk membuat hal-hal yang konteksnya itu justru melenceng dari syariat agama. Gitu loh. Cara instan. Cara untuk- instan. Tapi sebenarnya sarana seperti ini juga bukan instan. Karena melalui proses Penggambarannya juga. gini, semua kemampuan itu kan harus ada balutan pengerjaan, ya kan, prosesnya. Tidak seperti orang makan cabai langsung pedas. Dan dilihat juga kapasitas orang tersebut ini bisa tidak dikirimi hal-hal yang sifatnya klinik atau sifatnya mempengaruhi orang tersebut. Kalau tidak bisa ya nggak akan bisa, mau dicoba beberapa kali juga nggak akan bisa. Makanya kalau di Jawa sih ada yang namanya neptu, dicari tuh hari apesnya. Makanya hati-hati untuk kasih tahu tanggal lahir, nama orang tua, tahun lahir, itu hati-hati. Nah, ini nih yang penting ya. Tanggal lahir, Tanggal lahir, nama hari lahir, hari lahir, sama nama orang tua. nama orang tua. Kalau perempuan binti, kalau laki bin. Jadi hati-hati. Karena ini poin-poin Point of utamanya. view untuk mencari neptu. Nah, kalau orang udah dicari neptunya, dapat neptunya, mereka bisa memanipulasi neptu itu untuk membuat hal-hal yang tidak baik terhadap orang itu. Tapi untuk sarananya sendiri tuh ada khusus gak sih media-medianya? Kalau tadi kan ada Bulu Perindu, kayak identik dengan Sebenarnya itu pun sudah bagian dari sarana ritual ya. Selebihnya biasanya dilakukan oleh praktisinya atau juga yang meminta. Makanya tidak bisa semerta-merta mereka menyerahkan tugas untuk memelet orang. Nih, gue punya duit, lu peletin. Nggak begitu juga prosesnya. Tetap harus ada kerjasama di situ.
Kerjasama tujuannya untuk apa? Misalkan si praktisi itu mengerjakan sesuai kemampuan yang dia bisa. Lalu disuruhlah orang yang meminta itu, ya udah lu jalanin hal seperti ini. Ya makanya tadi sempat di awal saya bilang kan, udah berapa kali mantannya datang? Sudah beberapa kali. Berarti pada saat dia sudah mungkin di awal dia mencari peluang nih untuk bisa mencuri foto tersebut. Nah, besoknya baru dia bisa ambil. Nah, besoknya barulah dia datang lagi, ditaruhlah di spot-spot yang tidak diduga sebelumnya gitu loh. Jadi seperti ini tuh ada masanya nggak sih, Ki? Pelet itu ada. Ada. Jadi misalkan masanya udah ini, orang yang menjadi korban bisa tiba-tiba tersadar nggak seperti halnya kayak orang kena hipnotis ya, tidak. Tetapi berangsur-angsur dia jijik. Kalau hipnotis kan intinya tiba-tiba dia sadar, oh dompet gue hilang, duit hilang dan lain sebagainya. Kalau ini enggak, lama-kelamaan tuh kecuali ada case di pelet tetapi malah jatuhnya dia jodohnya. Itu ada. Gitu loh. Nggak menapik itu ada hal seperti itu. Karena pelet itu adalah memaksakan satu kehendak yang orang tidak suka menjadi suka. Tapi kalau jodoh ya itu udah suratan Tuhan kan. Iya. Wah, perbincangan kita hari ini sangat seru nih ya. Tapi spesialnya hari ini adalah ganjil tepat 2 tahun nih, ganjil misteri. Mantap. Jadi berhubung hari ini spesial ulang tahun, bagaimana kalau kita bersama-sama merayakan 2 tahun ganjil misteri? Happy birthday ganjil. Happy birthday ganjil. Spesial ya dibawain sama produser ganjil misteri. Happy birthday ganjil misteri. Yoy. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Ganjil Misteri yang sudah setia menyaksikan Ganjil Misteri, dan buat semua elemen teman-teman spiritual yang lain, terima kasih sudah mengisi 2 tahun di Ganjil Misteri. Mudah-mudahan Ganjil Misteri kedepannya lebih baik dan menjadi tontonan yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan ada ulang tahun yang selanjutnya ya. Amin. Teman-teman diwakilin ya sama saya ya. Iya. Ini baru kali ini loh. Yeay! Happy birthday! Happy birthday sekali lagi Ganjil Misteri. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoy. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih untuk episode kali ini. Pembahasan yang sangat seru bersama Kiprana juga. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Sampai jumpa!